Halo anak-anak hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Ya, sudahkah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap ya? Oke, baik. Pada hari ini kita akan belajar pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Untuk itu, jangan lupa siapkan alat tulis kalian ya. Dan langsung saja, mari kita simak materinya berikut ini. Adakah yang tahu pada gambar berikut ini siapa nama tokohnya ya? Iya, tepat sekali teman-teman. Namanya yaitu John Logie Baird, penemu televisi pertama di dunia loh. Nah, adakah yang sudah tahu sejarahnya? Nah, untuk itu, mari kita simak sejarah penemuan televisi oleh John Logie Baird berikut ini ya. John Logie Baird. Siapakah dia? Penemu televisi adalah John Logie Baird. Dia berasal dari Amerika Serikat. Tahun ditemukannya televisi adalah tahun 1959. John Logie Baird adalah penemu yang pertama kali menunjukkan bahwa gambar visual dapat ditransmisikan. Hingga ia berusia 35 tahun, Baird hidup dalam kondisi serba kekurangan. Pada tahun 1923, ia mulai berusaha mengotak-atik mesin untuk mentransmisi gambar sekaligus suara lewat radio. Tak lama kemudian, ia berhasil mengirim gambar ke pesawat penerima yang berjarak beberapa meter. Apa jasanya? Pada Januari 1925, dia mendemonstrasikan televisi di depan umum di Royal Institute London. Ini adalah peragaan televisi paling awal. Pada tahun 1929, BBC melakukan siaran televisi perdana menggunakan peralatan Baird. Apa manfaatnya? Televisi adalah sebuah alat menangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata tele dan vision, yang mempunyai arti masing-masing jauh atau tele dan tampak atau vision. Jadi, televisi berarti tampak atau dapat melihat dari jarak jauh. Kecepatan dan keakuratannya dalam menyajikan berita melebihi media massa lainnya seperti surat kabar dan radio. Dia juga mampu menyuguhkan beragam tayangan hiburan. Selain menghadirkan hiburan, televisi juga menghadirkan berita, baik berita dari dalam maupun luar negeri. Iya, anak-anak hebat, itulah sejarah singkat penemuan televisi pertama di dunia ya. Berikutnya kita akan melanjutkan materi kita yaitu mengidentifikasi interval nada pada solmisasi tangga nada. Kalian pasti pernah mendengar atau menyanyikan sebuah lagu, bukan? Nah, sebuah lagu terdiri atas nada-nada yang harmonis dan selaras sehingga menjadi enak untuk didengarkan. Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang teratur. Sebuah lagu bisa menjadi harmonis atau enak didengar karena adanya interval nada dalam lagu tersebut. Interval nada merupakan jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Interval nada ada yang bernilai 1 dan ada juga yang bernilai 1/2 atau setengah. Sekarang mari kita perhatikan interval nada pada solmisasi tangga nada berikut. Kalian harus bisa menghafal interval atau jarak nada pada solmisasi tangga nada di atas. Jarak antara nada do ke nada re adalah 1. Jarak antara nada re ke nada mi adalah 1. Jarak antara nada mi ke nada fa adalah setengah. Jarak antara nada fa ke nada sol adalah 1. Jarak antara nada sol ke nada la adalah 1. Jarak antara nada la ke nada si adalah 1, dan jarak antara nada si ke nada do adalah setengah. Jadi, jarak dalam suatu solmisasi tangga nada adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Sekali lagi, 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Dengan memahami interval nada, nantinya kita akan lebih mudah memahami skala nada, kunci gitar, bermain melodi, bahkan menciptakan lagu. Berikutnya yaitu menjelaskan hak dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak,
pasti sudah tahu apa itu hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Kita memang masih anak-anak, namun kita sudah harus tahu apa yang harus kita terima ketika berada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kita mulai dari hak anak di rumah. Hak anak di rumah yang pertama yaitu mendapatkan makan dan minum. Makan dan minum adalah hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Jadi kalau ibu atau ayah menyuruhmu makan, silahkan langsung saja makan ya. Jangan menolak makan kalau itu sudah waktunya makan. Yang kedua yaitu hak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima ketika di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan dari keluarga. Jika ayah atau ibu sering melarangmu melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat, kamu harus menurutinya, karena hal itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua kita. Hak yang ketiga yaitu mendapatkan bimbingan saat belajar. Jika kita mendapatkan tugas atau PR, anak cerdas jangan ragu atau sungkan untuk menanyakannya kepada ayah dan ibu. Kamu berhak mendapatkan bimbingan dari ayah dan ibu untuk membantu kamu belajar. Yang keempat yaitu hak mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup bisa berupa pakaian yang kita kenakan dan uang jajan yang diberikan untuk bekal sekolah. Selanjutnya yaitu hak anak di sekolah. Di sekolah, kamu juga mendapatkan hak, yaitu yang pertama, mendapatkan ilmu. Kita pergi ke sekolah untuk mendapatkan ilmu melalui berbagai mata pelajaran. Jadi, kita tidak perlu ragu untuk menanyakan ketika di kelas tidak ada guru yang datang. Kita berhak untuk bertanya ke ruang guru dan mendapatkan guru pengganti. Yang kedua yaitu menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti. Saat ada materi pelajaran yang sulit, jangan malu bertanya kepada bapak atau ibu guru. Sebagai siswa, kita punya hak untuk menanyakan materi yang tidak kita mengerti sampai kita mengerti. Yang ketiga, kita berhak untuk menggunakan fasilitas sekolah. Di sekolah biasanya ada banyak fasilitas, salah satunya lapangan olahraga. Sebagai seorang siswa, kita berhak menggunakan lapangan olahraga yang ada di sekolah ketika pelajaran olahraga dimulai. Selanjutnya yaitu hak di masyarakat. Yang pertama yaitu bebas mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang kedua, menjadi anggota suatu perkumpulan atau organisasi masyarakat, misalnya perkumpulan remaja, perkumpulan RT, dan sebagainya. Yang ketiga, kita berhak mendapatkan lingkungan tempat tinggal aman dan tenang. Selanjutnya, kita juga berhak dihormati sebagai manusia walaupun masih anak-anak.
Kemudian kita juga berhak mendapatkan jalan umum. Dan kita berhak untuk berhubungan sosial dengan tetangga kita. Nah, itu tadi adalah materi tentang hak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu silahkan kalian mengerjakan tugas kalian di halaman 14 1 sampai dengan 5 ya. Dan demikian untuk pembelajaran tematik kita pada hari ini. Untuk lebih jelasnya jangan lupa untuk membaca kembali ya materinya di pembelajaran kedua. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajarnya. Dan kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.